Subak. Subak adalah sistem irigasi pertanian tradisional berbasis filosofi Hindu Bali tentang Trihita yang mengatur pengairan sawah secara adil dan berkelanjutan dan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sistem ini melibatkan kelembagaan tradisional yang terorganisir, dipimpin oleh seorang pekaseh, dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Hyang Widi-Wasa. Sistem pengairan tradisional di Bali yang digunakan untuk mengatur dan membagi air irigasi di sawah. Subak sudah ada sejak abad ke-9. Subak menjadi warisan budaya yang unik karena tidak hanya mengatur air, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bali. Oke, kita lanjut ke struktur organisasi Subak. Struktur organisasi Subak. Subak memiliki organisasi yang rapi dan demokratis. Pekaseh, pemimpin Subak, kelihan Subak, pengurus kecil di tingkat tertentu. Harma Subak, anggota para petani, awet-awet, aturan adat yang disepakati bersama. Sistem irigasi. Air diambil dari mata air, danau atau sungai, lalu disalurkan melalui terowongan, saluran, dan bendungan. Pembagian air dilakukan adil sesuai kesepakatan, tidak berdasarkan luas lahan saja, tetapi juga kebutuhan tiap petani. Peran spiritual. Subak terkait erat-erat dengan pura-pura Subak, misalnya Pura Ulung Ganu di Danau Beratan, Kedugul. Petani mengadakan upacara keagamaan untuk memohon kesuburan tanah, kelancaran air, dan kesejahteraan. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri, fungsi, asal-usul, dan filosofi Subak. Ciri-ciri Subak. Subak dikelola secara gotong royong oleh para petani, dipimpin oleh seorang pekaseh yaitu ketua Subak, menggunakan sistem terasering atau sawah berundak, mengutamakan keseimbangan alam dan spiritual, dihubungkan dengan ajaran Trihita Karana yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Fungsi Subak. 1. Mengatur pembagian air agar adil untuk semua sawah. 2. Menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan pertanian. 3. Mengontrol irigasi supaya tidak terjadi banjir atau kekeringan. 4. Menjadi bagian dari upacara adat dan keagamaan yang berhubungan dengan pertanian. Asal-usul dan filosofi. Asal-usul Subak berkembang seiring dengan budaya bertani padi di Bali sejak zaman Bali kuno. Filosofi berlandaskan pada ajaran Trihita Karana yaitu keseimbangan antara 1. Perhayangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. 2. Pawongan yaitu hubungan manusia dengan sesama. 3. Palemahan yaitu hubungan manusia dengan alam. Asal-usul dan filosofi. Asal-usul Subak berkembang seiring dengan budaya bertani padi di Bali sejak zaman Bali kuno. Filosofi berlandaskan pada ajaran Trihita Karana yaitu keseimbangan antara 1. Perhayangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. 2. Pawongan yaitu hubungan manusia dengan sesama. 3. Palemahan yaitu hubungan manusia dengan alam. Fungsi Subak. 1. Mengatur pembagian air agar adil untuk semua sawah. 2. Menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan pertanian. 3. Mengontrol irigasi supaya tidak terjadi banjir atau kekeringan. 4. Menjadi bagian dari upacara adat dan keagamaan yang berhubungan dengan pertanian. Berikut beberapa subak yang dapat kita kunjungi di daerah Batu Bulan.
Upaya yang dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal Subak Bali melibatkan berbagai strategi yang mencakup aspek budaya ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan. 1. Penguatan hukum adat dan peraturan daerah. Memperkuat awik-awik atau peraturan adat untuk melindungi Subak dari ancaman eksternal seperti alih fungsi lahan dan eksploitasi terhadap sumber daya air. Yang kedua, pengendalian alih fungsi lahan. Membatasi pembangunan di kawasan pertanian untuk mencegah konversi lahan sawah menjadi bangunan komersial dan pariwisata. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan petani. Memberikan dukungan ekonomi kepada petani, termasuk akses terhadap modal, teknologi pertanian, dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, pendidikan dan sosialisasi. Melakukan sosialisasi secara luas mengenai apa itu Subak, sejarah, nilai, keunggulan, dan tantangannya kepada generasi muda. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Mengembangkan aplikasi e-Subak untuk meningkatkan kompetensi agraris petani Bali dan mendukung pengelolaan pertanian berkelanjutan. Yang keenam, pelestarian lingkungan. Melakukan reboisasi dan penghijauan di kawasan hulu sungai untuk menjaga ketersediaan air dan mencegah erosi. Yang ketujuh, pengembangan ekowisata. Mengembangkan ekowisata yang berbasis pada Subak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mempromosikan pelestarian lingkungan. Yang terakhir yaitu keterlibatan masyarakat. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Subak. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan kearifan lokal Subak Bali dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tantangan dalam melestarikan kearifan lokal Subak Bali meliputi berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari perubahan sosial ekonomi hingga masalah lingkungan. Berikut rinciannya. Yang pertama ada alih fungsi lahan, kedua perubahan sosial dan ekonomi, ketiga ada degradasi lingkungan, yang keempat ada kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah, yang kelima perlunya kolaborasi dan edukasi, yang keenam pentingnya filosofi Trihita Karana. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, kearifan lokal Subak Bali dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Contoh tradisi terkait Subak di Bali adalah pelaksanaan ritual keagamaan seperti Makpak Toyo, Nyahap, dan Ngusabe yang berhubungan dengan pengelolaan air dan kesuburan padi, serta aktivitas gotong royong seperti Nampadin, Lamit, dan melasah meratakan tanah. Tradisi ini mencerminkan filosofi Trihita Karana yang menjaga keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan. Oke Bu Guru dan teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton video kami. Kami tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.